Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati itu Bapak Ketua DKM, juga Bapak-Bapak Ustadz jamaah sholat subuh yang saya hormati. Kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap hamdalah bahwa segala puji hanya milik Allah dan juga yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta nikmat-nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan di pagi hari kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah dan juga masih menahan diri tetap di masjid untuk itu dalam acara ngopi bareng bersama-sama. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang setia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 minggu sudah berlalu kita kembali dalam acara yaitu ngopi bersama-sama. Begitu meningkat waktu, mari kita sama-sama bukakan surat Al-Fatihah bersama. Ala hadinya wa ala kulli min sholifah al-Fatihah. Pada kesempatan di hari Ahad pagi hari ini yang akan memberikan tausiah atau penyegaran yaitu Bapak Ustadz Haji Muhyiddin. Padanya kami persilahkan kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Ustaz Muhammad Thahir, Ustaz Marzuki, Ustaz Abdurrahman, Bapak Haji, Ibu Haji, serta jamaah sholat subuh yang insya Allah pada hari ini dirahmati oleh Allah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini
bangunnya kita diiringi dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan kucuran air hujan, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Alhamdulillah. Selawat serta salam adalah kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat umatnya. Oleh sebab itu kita berharap dan kita beristiqomah, kita beristiqomah selalu menjalankan syariat yang dibawanya yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu melarang kita untuk melakukan dosa, bahkan dosa-dosa itu kita lakukan secara berulang-ulang. Ya. Islam melarang kita untuk berbuat dosa, apalagi dosa itu kita kerjakan secara berulang-ulang kali, bahkan dengan kesadaran. Makanya ketika kita melakukan sebuah dosa atau satu kesalahan, maka bersegeralah kita memohon ampun dan kita bertekad bahwasanya kita tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan ini dikatakan salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya, ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan atau menzalimi dirinya, ini harus cepat-cepat mengingat Allah. Setelah mengingat Allah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat dosa? Bahkan dosa itu berulang-ulang kali kita kerjakan. Yang pertama, ketika dosa-dosa itu kita lakukan, bahkan perbuatan apa saja kita lakukan secara berulang kali, ini akan menjadikan sebuah kebiasaan. Yang tadinya ketika kita melakukan satu perbuatan dengan pemikiran, oh nanti begini kalau saya kerjakan, oh nanti begitu akibatnya kalau kita kerjakan, tapi ketika itu sudah menjadi suatu kebiasaan, maka pertimbangan seperti yang tadi itu ini sudah tidak ada lagi. Artinya secara otomatis itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa pertimbangan hati nuraninya sudah tidak ada. Makanya dalam sebuah pernyataan dari para ulama dikatakan bersabar untuk atau memohon ampun ya, perbuatan yang baru sekali dikerjakan ini lebih mudah daripada perbuatan yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Demikian juga akibatnya lebih baik bersabar ya untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan suatu pekerjaan daripada kita bersabar karena akibat dari perbuatan yang sudah kita kerjakan. Coba kita bayangkan analoginya begini. Ketika kita misalnya berbuat tidak baik, mencuri misalnya. Ketika seorang mencuri, itu kan sebenarnya pasti banyak pertimbangan.
antara dikerjakan dan tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan begini, kalau tidak begini, itu pasti ada pertimbangan. Terlebih ketika pekerjaan itu untuk yang pertama kali. Sebenarnya bersabar untuk tidak mengerjakan perbuatan ini akan lebih baik daripada ketika misalnya seorang pencuri karena dia tidak sabar untuk tidak mengerjakan, akhirnya mengerjakan, akibatnya digebukin orang. Ketika sudah digebukin orang, ditangkap polisi, di masyarakat juga namanya jadi. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya pengulangan perbuatan dosa ini akan menjadikan seseorang itu menjadi su'ul khotimah. Padahal harapan kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Coba contoh misalnya dalam sebuah hadis, mani atada syai'in, mani ta'ada ala syai'in, ma ta'ala. Ya, barang siapa yang mengerjakan itu terus menerus, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Coba kita bayangkan, berapa banyak pencuri yang meninggal karena digebukin orang aneh-aneh, bahkan ada yang dibakar. Dan kita yakin bahwasanya ketika seorang melakukan itu udah bukan yang sekali, pasti yang sudah berulang-ulang kali. Ini pasti. Ketika seorang pencuri ditanya yang keberapa, ketika dia ngomong misalnya 3-4 kali, itu sebenarnya sudah lebih dari 7 kali. Kita yakin. Karena memang itu merupakan satu kerahiman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu masih sayang kepada kita. Tidak semua kejelekan yang pernah kita lakukan ini diumbar oleh Allah. Sebagai contoh misalnya, saya atau seseorang mengetahui orang lain ini tidak bisa 100% diketahui. Yang paling banyak itu 20%. Paling banyak hanya 20%. Berarti 20 yang 80% yang kemana? Ini yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yaitu untuk menjaga nama baik orang tersebut. Kita yakin ketika kita tahu 100% bisa jadi jadi orang itu semuanya tidak akan banyak kebaikannya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pengulangan terhadap dosa-dosa ini akan menghitamkan hati kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, setiap seorang melakukan satu dosa, maka akan terbercik, akan tampak di hatinya satu titik noda hitam. Ketika orang yang meminta ampun beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan kembali suci lagi, akan kembali mulus lagi, akan kembali menjilat lagi. Akan tetapi ketika orang tersebut melakukan dosa kembali, ini akan terbercak lagi noda hitam di dalam hati. Coba kita bayangkan, kalau seandainya setiap satu kesalahan, satu dosa ini menjadikan titik hitam di dalam hati kita, kalau sekarang usia kita misalnya sudah berapa puluh tahun, naudzubillah, hati kita tertutup dengan noda hitam. Mengapa? Karena ketika hati sudah hitam, maka hati ini sudah tidak ada cahayanya, tidak lagi mau menerima perkataan-perkataan baik dari siapapun. Ini yang tidak yang tidak
selama ini kita bayangkan kok kenapa kita itu dilarang untuk melakukan dosa-dosa yang berulang kali. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat yaitu mengubah dosa kecil menjadi dosa besar. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa kecil kalau dikerjakan berulang-ulang, tidak dianggap dosa besar kalau diiringi istighfar. Artinya apa? Dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan bisa jadi ini akan berpotensi untuk menjadi dosa besar. Dan dosa besar ini akan berpotensi kepada kekafiran. Sebagai contoh misalnya seorang peminum, ya, tadinya di awal-awal ketika dia minum bahwasanya ini dia akan meyakini bahwasanya hukumnya hanya haram. Karena sudah kebiasaan, akhirnya dia mengingkari keharaman itu karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa, dia menganggap sudah tidak haram lagi. Bahkan bisa jadi anggapannya sudah menjadi haram. Artinya merubah sesuatu yang tadinya haram menjadi halal itu sudah menjadi keyakinan. Nah ini makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengulang-ulang perbuatan dosa. Sebenarnya apa sih dosa itu? Nah ini dia. Apa sih dosa? Dosa adalah pengingkaran terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang mana sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Ya, tadinya itu disuruh, misalnya disuruh sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, disuruh untuk sholat, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, artinya pengingkaran. Nah inilah dosa. Dosa ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa kecil, dosa-dosa yang pengingkaran terhadap Allah dan Rasul yang tidak termasuk dosa besar. Kenapa itu dosa besar? Biasanya kalau dosa besar itu di dunia sudah ada hukumannya. Ya, di dunia sudah ada hukumannya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berharap kita terhindar dari segala dosa-dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dan kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kerahimannya, kerahmanannya, Dia selalu menutupi segala aib kita. Seperti di awal sudah dikatakan, kalau seandainya memang itu tidak ditutupi oleh Allah, kita yakinnya bahwasanya nama baik keadaan kita ini pasti akan tidak sebaik seperti yang kita rasakan sekarang. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi, selagi kita masih mempunyai kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah, setiap kesalahan yang kita lakukan harus kita iringi dengan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah segala dosa yang kita lakukan itu pasti akan diampuni. Tentunya dengan niat tulus ikhlas bahwasanya kita itu tidak akan mau mengulangi perbuatan itu. Ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan banyak terima kasih atas pencerahannya dari Ustaz Haji Muhyiddin. Mudah-mudahan kita
dapat memahaminya dan juga dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan ataupun hal-hal yang dilarangnya. Amin ya robbal alamin. Untuk menutup majelis ini, mari kita sama-sama dengan membaca itu menutup majelis subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.